Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Fauziah dari kelas MN25D dengan NIM 2025-008-0305. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi satu semester, yaitu otonomi daerah dari matkul kewarganegaraan. Pengertian otonomi daerah, yaitu otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, semua provinsi dan kabupaten kota adalah daerah otonomi serta terdapat wilayah dengan status khusus atau istimewa seperti Aceh dan Yogyakarta. Tujuan otonomi daerah yaitu 1. Kesejahteraan, memberikan pelayanan publik yang efisien dan memanfaatkan sumber daya secara bijak serta berkelanjutan. 2. Demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mempercepat terbentuknya masyarakat madani, salah satunya melalui pilkada langsung. Adapun asas penyelenggaraan, 1. Desentralisasi, penyerahan wewenang penuh dari pusat ke daerah otonomi, contohnya penetapan perda dan pengenaan pajak daerah. 2. Dekonsentrasi, pemilihan wewenang dari pusat ke instansi pusat di daerah, seperti Dinas Pendidikan Provinsi yang mengatur kurikulum namun tetap di bawah koordinasi materi. 3. Tugas pembantuan, pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah untuk kegiatan tertentu, biasanya disertai bantuan dana atau sarana prasarana. Peraturan yang mengatur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadi dasar utama. Sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini tidak berlaku sebagian. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang 1945 juga mengatur tentang otonomi daerah. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otonomi daerah, bagaimana hak dan tanggung jawab pemerintah lokal? Pernahkah kamu bertanya bagaimana daerah kamu bisa maju dan berkembang? Jawabannya ada pada otonomi daerah, sebuah sistem yang memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah lokal untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk mengelola keuangan, memungut pajak, hingga membentuk peraturan daerah atau perda demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Namun, hak ini datang dengan tanggung jawab besar untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan warganya secara transparan dan akuntabel. Setiap warga negara memahami konsep ini, membuat kita menjadi lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemerintahan agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Sasti dengan NIM 2025-008-0007. Kali ini saya akan menjelaskan materi secara singkat, yaitu dalam materi semester 1 ini ada pula filsafat Pancasila, yaitu pembahasan mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Identitas nasional, yaitu konsep dan hakikat identitas nasional Indonesia, negara dan konstitusi, atau mempelajari tentang bentuk negara dan peran konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan negara, hak-hak dan kewajiban negara menjanjikan hak dan kewajiban dasar negara Indonesia. Dan ada demokrasi Indonesia, memahami sistem dan menerapkan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM, perlindungan dan pemajukan HAM, dasar hukum serta upaya pemerintah dan partisipasi. Ada pula wawasan Nusantara dan ketahanan nasional atau konsep wilayah sebagai ruang hidup bangsa, dan pentingnya ketahanan serta integrasi nasional.
Jadi materi-materi ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dan memiliki rasa kebanggaan serta cinta tanah air. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dunia yang serba cepat, mudah, dan penuh dengan perubahan, kita, Gen Z, butuh sesuatu yang jadi pegangan. Sesuatu yang bikin kita nggak mudah untuk kebawa arus. Dan sesuatu itu ialah Pancasila. Pancasila bukan sekedar pelajaran di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi, Pancasila bikin kita tetap tahu siapa kita, dari mana kita, dan mau kemana kita. Gen Z hidup di era informasi yang dimana hoaks mudah menyebar, adanya konflik opini, dan perpecahan gampang banget muncul. Pancasila hadir sebagai filter supaya kita tetap berpikir jernih, toleran, dan gak gampang termakan provokasi. Di era kompetisi yang makin ketat, kita butuh lingkungan yang sehat. Pancasila ngajarin kita untuk gak toksik, untuk saling ngedukung, kolaborasi, dan tumbuh bareng. Karena masa depan bukan tentang siapa yang bisa sendiri, tapi siapa yang bisa bekerja sama. Pancasila juga bikin kita lebih bijak di dunia digital. Gak asal ketik, gak asal post, dan tetap sadar kalau setiap tindakan punya dampak buat orang lain. Di masa depan, kitalah yang bakal memimpin bangsa ini. Pengetahuan aja gak cukup, kita butuh karakter, dan Pancasila adalah fondasinya. Pada akhirnya, Pancasila adalah fondasi yang menjaga kita tetap satu, meski dunia terus berubah. Tugas kita sederhana, memahami, menerapkan, dan membawa nilai-nilai ini ke masa depan.